萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan pepohonan hijau yang subur. Banyak pohon raksasa tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Monyet-monyet ini dipenuhi dengan kecerdasan dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah memberi mereka pandangan. Jelas mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Seseorang bisa melihat aura spiritual samar yang ada di gunung-gunung ini. Kemungkinan besar tempat ini adalah tempat di mana urat-urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Itu sangat cocok bagi para praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiao yang tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mendorong Griffon di atas gunung. Segera, jalan-jalan yang terhubung baik yang luas di pegunungan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mereka bahkan bisa melihat banyak tokoh datang dan pergi di jalan utama. Meskipun terpisah sejauh ini, Xiao Yan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditularkan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak mengandung Griffon tunggal ini milik Xiao Yan. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara angin kencang agak jauh. Segera mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiao Yan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang. Kesan pertama Xiao Yan dari seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Setelah semua, bahkan di langit di atas daerah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, tampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi yang biasa. Namun sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah peringkat 1 atau 2 binatang ajaib. Ada jarang eksistensi yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon Xiao Yan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang di makhluk terbang besar seperti itu. Tatapan kaget itu mulai mengungkapkan kecemburuan tambahan. Itu cukup sulit untuk menemukan binatang terbang peringkat tinggi seperti Griffon. Kecuali itu adalah klan atau fraksi yang memiliki landasan yang kaya, itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menjinakkan satu. Itu memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 kilometer. Xiao Yan tidak keberatan tatapan iri. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah maju. Griffon mengeluarkan teriakan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar, dengan cepat terbang lebih jauh ke dalam pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar muncul di balik penutup puncak gunung yang hijau dan subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiao Yan saat dia secara bertahap mendekat. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiao Yan mengamati kota. Tepat ketika itu akan memasuki langit kota. Bagaimanapun, sosok bergegas dari gerbang kota. Segera berubah menjadi seorang pria tua berjubah kuning. Pria tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang dingin dan keras. Sepasang sayap Douki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan beritahu saya bahwa ini adalah pertama kalinya Anda datang ke Horizon City?
Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota? Dengan jalur terbangnya terhalang, Griffon menghentikan tubuhnya saat memancarkan teriakan elang. Matanya yang sangat besar mengandung aura ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun hanya dengan patuh melonggarkan sayap berbulu ketika Xiao Yan menginjak kakinya. Ini memang pertama kalinya kami di sini. Tidak disangka sebenarnya ada begitu banyak peraturan di kota Horizon ini. Xiao Yan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. Seorang ahli Dou Huang? Wajah pria tua berpakaian kuning itu sedikit berubah ketika dia merasakan suara seperti petir bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera dia agak tertegun untuk menemukan bahwa selain dari satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi miliknya. Terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan pandangannya memberi bahkan menyebabkan aliran Dou Qi di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang yang kuat untuk menuju ke kota Cakrawala? Beberapa gelombang naik di dalam hati orang tua berjubah kuning itu. Wajahnya bagaimanapun menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kami untuk para pelancong di pintu masuk kota." Klan Luo? Kakak laki-laki, ada banyak fraksi di kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun salah satu yang ada untuk waktu terlama adalah klan Luo ini. Lubang cacing juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar dari bintang 5 Douzong atau lebih. Dia adalah yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, sangat mungkin bahwa klan Luo akan mengalami kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Setelah semua, daging lemak yang sangat menguntungkan ini diawasi oleh sejumlah besar orang dengan mata iri setiap hari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah seorang bintang 2 Douang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Dia tidak ingin masalah lain terjadi karena masalah lain. Terima kasih telah memberi tahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana lubang cacing kota Horizon berada? Xiao Yan bertanya dengan suara netral. Teman, Anda datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan sementara ditutup. Namun para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera terbuka lagi. Pria tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepala dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar hal ini. Ditutup? Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Apakah keberuntungannya seburuk ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan? Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara yang jelas. Saya tidak begitu yakin. Orang belum melihat keparahan masalah ketika datang untuk memperbaiki lubang cacing. Lubang cacing kota Horizon ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja bahwa itu memiliki banyak masalah. Kami mengharap pengertian Anda. Jika beberapa dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Itu harus diperbaiki pada saat itu. Laki-laki tua berjubah kuning takut meremehkan dokter peri kecil. Dengan cepat menjawab ketika dia melihat dia membuka mulutnya. Selain itu,
Nenek moyang klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit Dozong untuk membantunya memperbaiki lubang cacing bersama. Jika kalian tertarik, Anda dapat menuju ke pusat kota tempat lubang cacing berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya telah mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter peri kecil tidak berkomentar dengan kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagunya yang putih salju sebelum melempar matanya yang cantik ke Xiao Yan. Ayo masuk kota lebih dulu. Xiao Yan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning. Dengan gelombang lengan bajunya, angin melilit Griffon dan dengan cepat mendarat di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa pahit ketika melihat kelompok Xiao Yan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan lubang cacing kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang Dozong elit lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi imbalan yang ingin mereka dapatkan terlalu tinggi. Xiao Yan tidak menuju ke arah orang berjubah kuning. Orang tua telah menunjukkan dan mendarat di titik persinggahan yang disebut. Dia secara acak menemukan area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah. Kelompok Xiao Yan melompat turun setelah Griffon mendarat di tanah. Dia memandang Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikannya perintah. Seperti telah mengerti kata-kata Xiao Yan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan juga menghembuskan nafas saat dia mengirim Griffon dengan matanya. Dia melambaikan tangannya ke dokter peri kecil dan yang lainnya berbalik dan memimpin untuk berjalan ke kota horizon. Xiao Yan, lubang cacing sementara ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiao Yan. Alisnya sedikit merajut saat dia bertanya. Kami akan beristirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika besok tidak ada berita, kami akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan dan berbicara dengan senyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiao Yan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini di mana lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling mudah dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya, Xiao Yan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang sudah dijelaskan orang tua berjubah kuning. Saat ini, lubang cacing dalam kota horizon telah ditutup. Terlebih lagi, sepertinya masalah lubang cacing kali ini benar-benar sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 Dozong, tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengundang para elit Dozong lain untuk membantunya. Namun elit Dozong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di kota horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Selain itu, hal ini juga terkait dengan objek berharga seperti lubang cacing. Oleh karena itu, undangan oleh leluhur klan Luo tidak mencapai banyak efek. Karena kurangnya tenaga manusia, masalah perbaikan lubang cacing untuk sementara ditangguhkan. Hal ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang besar. Setelah semua, klan Luo mereka akan menderita kerugian besar setiap hari. Lubang cacing tetap tertutup. Sepertinya besok ada kebutuhan untuk pergi dan melihatnya. Menunda hal-hal seperti ini bukanlah hal yang baik.
Xiao Yan di ruangan menahan pikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.